Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam majelis yang mulia ini saya akan menyampaikan dakwah tentang sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas merupakan contoh akhlak mulia yang dianjurkan dalam Islam. Umat Islam sepatutnya memiliki akhlak yang sabar dan ikhlas karena bermanfaat bagi kehidupan serta mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan ikhlas adalah kunci utama dalam menghadapi cobaan hidup dengan tegar. Ikhlas berarti kita melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan pujian, pengakuan, atau imbalan dari orang lain. Ikhlas dapat dimaknai kejujuran seseorang hamba atas keyakinan dan perbuatan yang hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sabar berarti tahan dalam menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lepas putus asa, tidak lepas patah hati dan tabah. Sabar dapat dimaknai akhlak mulia seseorang untuk senantiasa menahan diri atau menahan emosi, sehingga tidak gampang marah, tidak menyerah ketika menghadapi ujian, hingga tidak mengulung dalam situasi sulit. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaiblah perkaranya seorang mukmin, sesungguhnya segala urusannya adalah baik baginya, dan hal itu tidak terjadi bagi seseorang kecuali hanya bagi seorang mukmin. Jika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan baginya, maka dia bersyukur dan itulah yang baik baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabarlah dan itu baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, sabar dan ikhlas itu bukan berarti pasrah dalam keadaan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan kita untuk meraih karena dianggap belum siap atau belum saatnya kita mendapati keberhasilan tersebut. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya, sehingga setiap manusia harus berbaik sangka atas segala keputusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya, "Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepadamu, kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas." Hadirin yang dirahmati Allah, takdir atau kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, sehingga sabar dan ikhlas adalah bagian dari siklus penutup setelah takdir atau kegagalan yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada hamba-hambanya. Cobaan dan ujian bukanlah satu hal yang memerlukan kekuatan fisik semata, tapi juga memerlukan kekuatan mental. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Yang artinya, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Dari ayat di atas, makna sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala suka dengan mereka yang senantiasa bersabar. Allah bahkan menegaskan bahwa dirinya selalu bersama mereka, orang-orang yang sabar. Maka, sudahkah selayaknya sebagai hambanya yang mengharapkan ganjaran, kita senantiasa bersabar saat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sengaja menguji ketakwaan dan keimanan umatnya dengan berbagai cara. Tidak selalu sama, tidak selalu ringan, tetapi tidak berat juga. Hal tersebut semata-mata karena Allah ingin tahu apakah umatnya memang beriman dan hanya meminta pertolongan padanya, atau justru berpaling pada mengingkari ajarannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan mampu memberikan solusi terbaik untuk setiap cobaan yang kita hadapi dalam hidup. Apapun cobaan yang kita hadapi, kita harus selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita. Apapun cobaan yang kita hadapi, Allah Subhanahu wa taala berikan ini akan menjadi pahala dan meningkatkan derajat kita di hadapannya. Jadi jangan mengira bahwa sabar hanya harus dimiliki oleh orang-orang yang tampak mempunyai hidup yang sengsara. Jadi jangan mengira bahwa sabar hanya harus dimiliki oleh orang-orang yang tampak mempunyai hidup yang sengsara saja.
Hal ini karena sebenarnya kesenangan pun bisa jadi termasuk ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu pentingnya sabar dan ikhlas terutama saat menghadapi cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita harusnya ingat bahwa setiap cobaan adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kita, menguatkan iman kita, dan meningkatkan derajat kita di sisinya. Untuk itu, ikhlas dan sabarlah jika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan dalam hidup. Bijaklah menerimanya, jalani dengan kesabaran dan penuh keikhlasan. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar dan ikhlas dalam menerima ketentuannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.